pagi teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh terlebih dahulu. Teman-teman yang ada di rumah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian, yaitu segala puji syukur. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah, yang ada di sini. Sekarang minggu ini kita berkumpul lagi untuk mendengarkan sedikit firman dari Kanatan. Tema pada minggu hari ini adalah mengikuti suara Allah. Terkadang di hidup kita ini kita suka bingung nih, kita tuh harus ngikut jalan yang mana sih? Maksudnya kayak kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tuh kadang suka bingung juga, gue harus ngikut yang mana sih? Gue harus gimana sih hidup di dunia ini? Terkadang juga kita bingung untuk memilih suara-suara yang ada di hidup kita. Kita harus melangkah kemana? Kita harus ngapain gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nantinya akan dijelaskan oleh Kanatan juga. Tetapi kita sebisa mungkin mendengarkan suara Tuhan di hidup kita. Tapi terkadang banyak juga yang
kebingungan gitu, kita harus melangkahnya seperti apa dan sebagainya. Dan maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita juga agar kita dapat mengikuti suara dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita ini. Teman-teman, sekarang kita masuk juga ke dalam pengakuan dosa. Mari teman-teman mengakui segala kesalahan atau segala pelanggaran yang sudah dilakukan oleh teman-teman, dan nantinya akan ditutup oleh doa dari saya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan setiap harinya. Kami dapat beraktivitas, kami dapat diberikan kesehatan Tuhan Yesus. Itu semua adalah berkat dan anugerah daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan jikalau kami sering mendukakan hati Engkau Tuhan, baik yang disengaja ataupun tidak. Kiranya Engkau memberkati hidup kami, Engkau menyucikan hidup kami, dan juga kiranya kami Tuhan dapat lebih berbuat baik lagi Tuhan Yesus. Kami dapat merubah kehidupan kami Tuhan agar seturut dan sekehendak oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam berita anugerah. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Rekan-rekan muda, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, khususnya di mana kami bisa kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam kebaktian anak-anak muda, untuk remaja dan pemuda. Tuhan, sekalipun kami melakukan ibadah ini melalui online secara recording, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang hadir dalam peribadahan ini dan mempersatukan kami di tempat di mana kami berada, supaya tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan. Untuk itu, tolonglah kami, berikanlah hikmat kepada kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang benar, apa yang baik menurut kehendak Tuhan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengikuti suara Allah. Rekan-rekan muda, kalau misalnya kita ada di rumah, kita mendengar suara orang tua kita, anggaplah itu ayah kita memanggil dari halaman rumah, dan pada saat itu kita lagi ada di kamar. Ayah kita memanggil,
Kak, tolong dong bantu papa sirami tanaman di halaman rumah. Kita akan tahu suara siapakah itu, dan tentu kita akan mendatangi sumber suaranya. Lalu kita jumpai dan kita dapatilah ayah kita. Mendengarkan suara Allah itu seperti itu. Ketika Allah berkata-kata, kita mendengarkan suaranya, kemudian kita mendatangi sumber suara itu. Tapi bagi anak-anak muda, mendengarkan suara Allah itu tentu harus bisa dipahami dengan akal sehat. Bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda ini mendengarkan suara Allah? Kalau orang tua kita kan ada fisiknya, kita tahu nih caranya mendengar suara mereka. Tapi gimana nih caranya mendengar suara Allah itu? Nah, sebenarnya suara Allah itu tidak jauh berbeda dengan suara yang sering kali muncul terlintas di dalam pikiran kita. Ya. Dan tidak berbeda juga sebetulnya dengan inspirasi-inspirasi yang muncul seperti percikan-percikan, sampai-sampai ketika pikiran itu muncul kita mengatakan, aha, ini ide yang bagus. Oh, seperti ini harusnya. Oh, begini saja. Nah, kira-kira seperti itulah Allah berbicara di dalam kehidupan kita. Suara itulah yang menggugat kita, suara itulah yang menjadi hakim atas diri kita ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Hei, harusnya kamu tidak membuli. Hei, harusnya kamu tidak mengetikkan kata-kata yang menyakitkan. Hei, harusnya kamu bisa menahan amarahmu. Hei, harusnya kamu tidak melawan orang dewasa yang sebetulnya apa yang mereka katakan itu adalah sebuah kebenaran. Hei, harusnya kamu mendengarkan nasihat orang tuamu dan bapak ibu gurumu. Tuhan berbicara kepada kita di dalam batin kita seperti suara yang menghakimi kita. Tapi juga bisa berupa suara yang memberikan kita dukungan dan motivasi. Juga penghiburan ketika kita jatuh dan merasa kesepian. Tetapi ketika kita berdoa, kita merasakan kok kayaknya ada kekuatan baru. Nah, dari mana kekuatan itu? Nah, sebetulnya dari suara Allah yang kita dengar di dalam hati kita. Yang melintas di dalam pikiran kita berisi firman-firman Tuhan. Contohnya saya pernah mendengar ada seorang pemuda yang bercerita kepada saya tentang pengalaman kerjanya, di mana ketika ia bekerja, dia berhadapan dengan rekan kerja yang agak menyebalkan. Dia diolok-olok dan sering menjadi bahan candaan yang membuat dia tidak nyaman, begitu ya. Dan di suatu ketika dia sudah sampai di titik yang tidak bisa ditahan-tahan lagi, tidak bisa ditolerir lagi. Dia ingin mengungkapkan kemarahan dan kekesalannya itu dengan mengayunkan tinjunya, begitu ya. Nah, ketika dia cerita kepada saya bertanya, lalu gimana? Kamu pukul dia? Kemudian dia mengatakan, gak jadi kak. Loh, kenapa? Bukannya kamu udah kebakar emosi, kamu ingin segera membalas perlakuannya dia. Sebelum saya melakukan hal itu, di dalam hati saya tiba-tiba terlintas ada nasihat firman Tuhan yang mengatakan begini. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan firman itu sebetulnya tertulis juga di dalam Roma 12 ayat 19. Jadi pada suatu ketika dia tuh pernah ikut persekutuan tentang pengampunan. Dan ayat ini dibedah dengan sangat mendalam oleh pembicaranya dan sangat terngiang di dalam hati dan pikirannya. Dan suatu ketika dia sampai di momentum di mana dia kesal dan dia ingin membalas perlakuan orang yang mengesalkan dia itu dengan mengayunkan tinjunya. Tetapi kemudian dia teringat ayat ini. Loh, kenapa kok bisa ayat ini terlintas di dalam pikirannya? Inilah kerja Allah dalam kehidupan kita. Ia berbicara kepada kita di dalam batin kita dengan mengingatkan kita tentang kebenaran firman-Nya. Kalau kejadiannya seperti ini, firman Tuhan mengingatkannya begini. Itulah cara Allah mengingatkan kita. Tapi sebetulnya bukan hanya
seperti itu saja cara Allah mengingatkan kita. Lewat suara-suara hati kita yang menggugat kita, yang menghibur kita juga, yang mengingatkan kita juga tentang firman-Nya supaya kita bisa melakukan yang benar ketika menghadapi situasi-situasi yang berat. Tuhan juga berbicara kepada kita secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsungnya itu adalah melalui Alkitab yang kita baca setiap minggunya. Kalau kita membaca Alkitab, kita bisa memandangnya sebagai suara Allah yang tertulis. Dan begitulah Allah berbicara kepada kita. Dan di dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 26, Allah itu menyampaikan kata-kata penghiburannya kepada mereka yang miskin, lapar, menangis, dan yang dibenci karena mengikuti Kristus. Ya, jadi di dalam Alkitab yang kita coba dengarkan suara Allah berbicara kepada kita secara tidak langsung, kita menjumpai ada nasihat-nasihat yang baik. Suara Allah yang menasihati kita. Dan nasihat-nasihat itu adalah nasihat untuk jangan lupa bahagia. Sekalipun kita menghadapi kesulitan-kesulitan berat dalam kehidupan ini. Nah, itu suara Allah tuh yang kita lihat dan kita temukan di dalam Alkitab. Kalau susah, berat menjalani kehidupan ini, tantangannya sulit, jangan lupa bahagia. Dan itulah yang kita jumpai di dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Di mana Tuhan Yesus memberikan kata-kata penghiburan kepada mereka yang miskin, lapar, dan yang menangis, dan yang dibenci karena mengikuti Kristus. Tuhan mengajak mereka untuk berbahagia, para pendengarnya untuk jangan lupa bahagia. Nah, kalau kita perhatikan nih ya rekan-rekan muda, kata berbahagia dalam teks ini itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu makarios. Jangan dipelesetin makarizo ya. Makarizo itu pelembab rambut kalau nggak salah ya. Pokoknya produk kecantikan aja. Ya. Makarios, di mana artinya itu adalah blessed, blessing atau diberkati. Menarik ya. Jadi Alkitab menerjemahkannya dengan berbahagialah, tapi ternyata di dalam bahasa aslinya adalah diberkatilah. Nah, lalu apa maksudnya Tuhan Yesus ketika berkhotbah menasihati para pendengarnya untuk tidak lupa bahagia dengan menggunakan kata makarios atau diberkatilah. Jadi maksudnya melalui ajaran ini, melalui ajakan untuk berbahagia ini, Tuhan Yesus tuh hendak mendorong mereka untuk tidak berkecil hati dan putus asa di tengah kehidupan mereka yang berat dan menderita. Yesus hendak mengajak mereka untuk bisa menemukan berkat-berkat Tuhan yang lain, sekalipun mereka miskin, lapar, menangis, dan dibenci karena mengikuti Tuhan Yesus. Nah, dengan melihat berkat-berkat Tuhan ini, dengan melihat berkat-berkat Tuhan yang lain, maka kita bisa lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari kita. Nah, seringkali kan kita merasa, aduh hidup gua ini sebenarnya tidak diberkati gitu ya, atau kurang bahagia banget ya, kurang bisa happy gitu ya menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena kita itu tidak melihat berkat-berkat Tuhan yang lain. Kita itu bisa bahagia kalau kita tuh mendapatkan sesuatu yang yang fantastis gitu ya, yang bombastis, sesuatu yang tidak sering kita terima. Tetapi untuk sesuatu yang rutin sering kita terima, kadang-kadang kita tidak memandangnya sebagai blessing dari Tuhan, sebagai sesuatu yang harusnya mendorong kita untuk bahagia. Contohnya ketika kita masih bisa hidup, bernafas, berjalan kaki, menggunakan kedua tangan kita bisa melihat dengan kedua mata kita bisa menggunakan otak kita semaksimal mungkin untuk beraktivitas. Itu semua sebetulnya yang sudah Tuhan berikan adalah hal yang biasa bagi kita. Tapi kadang-kadang itu tidak menjadi sumber bahagianya kita, sumber sukacitanya kita. Karena kita mau sukacita asal misalnya kalau aku ulang tahun, papa ngasih aku hadiah PS5 atau iPhone 13, baru aku berbahagia banget. Padahal ada tuh hal-hal biasa, hal-hal basic yang bisa kita syukuri. Nah, misalnya kehadiran orang tua yang sekalipun juga mungkin kadang-kadang ngeselin kita karena gak cocok, beda usia, beda cara pandang, beda prinsip hidup. Tetapi kehadiran mereka
sudah bisa membuat kita tenang. Kenapa? Karena merekalah yang selalu memperhatikan kita, memenuhi segala kebutuhan kita, memelihara kita dari kita lahir sampai kita sebesar ini sekarang ini. Itu blessing semuanya. Dan terkadang kita lupa untuk melihat blessing Tuhan yang biasa-biasa itu, yang rutin dan sering kita terima. Nah, itulah yang sebetulnya Tuhan Yesus mau ajak. Jangan lihat kemiskinanmu. Kemiskinanmu itu bisa jadi memang karena kemalasanmu sendiri, atau karena sistem atau struktur masyarakat yang bobrok yang membuatmu menjadi miskin terus-terusan, sekalipun kamu sudah bekerja keras. Tetapi daripada kamu mengasihani diri sendiri, sambil terus berusaha mengubah kehidupanmu yang miskin ini, pikirkanlah yang baik. Supaya kamu bersemangat, supaya kamu positif tubuhnya, dan mau mengubah kehidupanmu yang menyedihkan itu menjadi lebih baik. Jadi Tuhan Yesus di sini mau mengajak kita itu untuk bisa melihat semua yang sudah kita miliki dan kita terima itu sebagai sesuatu yang patut kita syukuri, yang seharusnya bisa membuat kita bahagia. Nah, harusnya kan begini kita sebagai anak-anak muda ya, bisa melihat apa yang biasa, apa yang sudah sering kita terima itu sebagai sesuatu yang istimewa dan sebagai sesuatu yang mesti membawa kita bahagia dan sukacita. Yang menarik adalah Tuhan Yesus bukan hanya mengajak para pendengarnya untuk berbahagia kalau mereka menderita. Tuhan Yesus juga ternyata juga memperingatkan mereka supaya mereka waspada jikalau hidup mereka sekarang ini merasa sudah di atas angin, sudah enak, sudah settle. Nah, Tuhan Yesus di sini mengingatkan dengan kata-kata begini, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, ya, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Itu kan hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang settle. Dan kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah celakalah. Jadi kesannya negatif sekali ya. Tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya, kata celakalah ini itu diterjemahkan dari kata Yunani owai, yang berarti berduka atau bersedihlah kamu. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu mau mengatakan, kalau kamu itu happy, sekarang ini merasa bahagia ada di atas angin, kamu itu settle, jangan lupa diri. Jadi istilahnya kalau di dalam pergaulan sehari-hari, kalau makan ya jangan sampai kenyang gitu ya, nanti kamu jangan sampai kekenyangan, kira-kira nanti kamu akan muntah ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Bolehlah berbahagia, tapi jangan sampai kebahagiaanmu itu justru malah membangkitkan luka atau sakit hati dari sesamamu. Makanya di sini Tuhan Yesus memperingatkan untuk berwaspada sebetulnya, celakalah. Karena mereka yang sudah merasa dirinya settle, itu kadang-kadang lupa diri bahwa apa yang mereka terima itu sangat tidak abadi gitu ya. Sesuatu itu bisa pergi dengan cepat tanpa diduga-duga. Hari ini kita bisa misalnya ya, kalau anak-anak muda kan sekarang suka main kripto nih ya, suka main saham-sahaman ya, pakai gadgetnya gitu ya, suka coba main investasi anak-anak muda zaman sekarang ini ya, suka beli-beli saham-saham obligasi. Nah itu anak-anak muda sekarang udah bisa nih dari usia SMA itu sudah mulai juga kecil-kecilan ya. Nah, kita pernah melakukan hal-hal seperti itu dan mungkin kita pernah beruntung ya ketika berinvestasi sebagai anak-anak muda itu, wah tiba-tiba kita dapat aset yang sangat banyak sekali. Jadi kita dikategorikan sebagai OKB atau orang kaya baru, wah Crazy Rich Bandung gitu ya. Bandung juga ada jalannya, Jalan Soekarno-Hatta misalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba kita jadi orang kaya baru, ternyata aset kita di tempat yang lain, investasi kita di tempat yang lain pailit, sehingga kita harus membayar hutang-hutang. Dan duit yang baru kita terima gede-gedean itu yang sudah kita nikmati itu ternyata harus membayar kerugian-kerugian atau hutang-hutang yang terjadi karena usaha kita yang lain gitu ya. Nah, jadi orang di satu saat itu bisa sangat bahagia sekali untuk apa yang dia miliki, dia bisa sombong sana sini,
flexing sana sini ya di media sosial, tapi ternyata hal itu bisa pergi juga sewaktu-waktu dengan cepat tanpa dia duga-duga. Oleh karena itu di sini Tuhan selalu berkata, berhati-hatilah kamu. Kalau kamu sekarang settle, kamu harus melihat bahwa semuanya ini bukan hasil usahamu sendiri, tapi ini adalah pemberian Tuhan yang kamu perlu syukuri, tidak berlebih-lebihan, dan jangan sampai ketika kamu mensyukurinya karena berkatmu yang banyak ini, orang lain jadi tersakiti atau orang lain tidak diberkati karenanya. Nah ini agak berbahaya juga ya kalau misalnya kita diberkati oleh Tuhan kemudian kita flexing. Jadi flexing itu pamer supaya naiklah derajat kita di hadapan teman-teman ya. Buat orang yang tidak terpengaruh ya itu biasa saja, tapi buat orang yang terpengaruh itu bisa menjadi pukulan berat dan bisa menjadi kemarahan untuk Tuhan. Kenapa Tuhan, saya yang kerja lebih berat tidak pernah mendapatkan blessing seperti itu, tapi dia bisa di blessing seperti itu. Sehingga muncullah kemarahan, kebencian kepada orang yang flexing itu dan juga mungkin kepada Tuhan. Nah, hal itulah yang bisa membahayakan ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus ya di dalam firman Tuhan pada hari ini, di dalam khotbahnya yang berisi ucapan bahagia dan peringatan ini sebetulnya mau mengajarkan kita untuk menyeimbangkan. Kalau bahagia jangan bahagia teuing gitu ya. Kalau menderita jangan kayak nggak ada harapan gitu. Ada di tengah-tengah. Kalau menderita lihat masih ada sisi baik yang bisa kamu syukuri. Kalau misalnya kamu bahagia, kamu lihat ada orang yang di bawah, kamu harus memperhatikan mereka. Dan jangan sampai kamu lupa diri bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Nah sebetulnya Tuhan mau kita berada di antara dua kutub itu. Tidak terlalu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ya. Dan inilah sebetulnya suara Tuhan yang perlu kita dengar dalam keseharian kita. Tuhan menyampaikan suaranya kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Supaya kalau kita bahagia jangan lupa diri. Dan kalau kita menderita lihatlah berkat Tuhan yang lain. Kalau di saat-saat kita sulit, mari kita lihat berkat Tuhan yang lain. Kalau di saat-saat kita bahagia, mari kita syukuri bahwa ini semua adalah pemberian Tuhan dan gunakanlah berkat Tuhan itu untuk memberkati orang lain juga. Ada pepatah dari Filipina dan juga ini rupanya pepatah yang universal, ada juga di Indonesia. Life is like a wheel. Sometimes you're up, sometimes you're down. Hidup itu seperti roda, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya sekalipun kita ada di atas atau di bawah, seimbangkanlah hati kita supaya tidak berlebih-lebihan. Dengarkanlah suara Tuhan yang berbicara di dalam hati dan pikiran kita ketika kita sedih dan ketika kita merasa diberkati olehnya. Supaya kita tidak menjadi orang yang ekstrim kiri, yang berbahagia berlebihan atau ekstrim kanan, yang merasa kesulitan sampai tidak ada harapan lagi. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkarya di dalam Roh Kudus, kami mengucapkan syukur karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk mendengarkan suara Tuhan, terutama ketika kami berada di tengah kesulitan, supaya kami bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang lain, sehingga kami bisa bersemangat dalam menjalani hari-hari kami, bisa lebih optimis dalam menjalani hari-hari kami. Dan dikala ketika kami merasa hidup kami berlimpah, settle, Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak lupa diri dan melihat semuanya itu sebagai pemberian Tuhan dan bukan hasil usaha kami sendiri. Dan biarlah blessing Tuhan itu bisa kami gunakan juga untuk memberkati sesama kami. Tuhan, tolonglah kami di dalam perjalanan hidup ini sebagai anak-anak muda-Mu, supaya kami lebih peka kepada suara Tuhan yang menasihati kami, yang mengingatkan kami, menegur kami, dan juga menuntun kami, agar ketika kami menjalani kehidupan kami, menghadapi dengan situasi masyarakat yang berbeda, teman-teman kami, konteks kehidupan yang beragam, kami tetap bisa menjadi garam dan terang, kami tetap bisa menjadi teladan bagi setiap orang, kami bisa memancarkan wajah Kristus, sehingga perkataan dan perbuatan kami benar-benar selaras dengan perkataan dan perbuatan Kristus. Tolonglah kami sebagai anak-anak muda yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan di sekolah SMP ataupun SMA maupun di bangku kuliah. Berikan hikmat kepada kami agar setiap pengetahuan yang kami peroleh dari bangku pendidikan itu tidak berlalu, melainkan menjadi bekal bagi kami untuk membangun kehidupan gereja, kehidupan bangsa ini, dan kehidupan dunia ini. Kami berdoa untuk mereka yang telah bekerja, supaya Tuhan jadikanlah mereka orang-orang yang berhikmat di dalam pekerjaan mereka. Mereka tetap mengikuti firman Tuhan yang benar dalam pekerjaan mereka. Mereka bekerja dengan baik, mereka bisa menjadi teladan dalam hidup yang jujur, dalam kesetiaan, dalam dedikasi, dan dalam loyalitas kesetiaan. Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak muda-Mu yang sekarang ini sedang menjalin hubungan asmara. Peliharalah hubungan mereka agar tetap terjaga di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjaga kekudusan dari mereka, supaya mereka bisa menjaga satu dengan yang lain, melindungi diri mereka masing-masing, saling menjaga pasangan mereka masing-masing, sampai benar-benar Tuhan mempersatukan mereka di dalam pernikahan gerejawi, di mana itu sah dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga pergaulan mereka, agar mereka senantiasa mengikuti apa yang baik yang Tuhan suarakan di dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi orang tua kami bersyukur dengan hadirnya mereka. Berikanlah mereka kesehatan, biarlah mereka dapat menjadi orang tua yang berhikmat dalam mendidik kami, penuh kesabaran. Dan biarlah kami juga sebagai anak-anak dapat berbakti kepada orang tua kami dan bekerja sama di tengah segala perbedaan yang ada, di tengah segala hal yang mungkin berbeda ketika kami berkomunikasi dengan orang tua kami. Tuhan, berkatilah kehidupan gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung, untuk para pengurus, khususnya komisi remaja dan komisi pemuda. Tuhan telah memanggil mereka sebagai pengurus, biarlah Tuhan pelihara mereka agar mereka tetap giat melayani Tuhan di gereja ini. Sekarang kami masih ada di tengah pandemi COVID-19 dengan varian Omikron. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak menyurutkan semangat anak-anak muda ini agar tidak patah semangat, tetap inovatif, tetap menjalankan pelayanan yang baik untuk anak-anak muda, sehingga kerohanian kami sebagai anak-anak muda senantiasa terpelihara. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, baik ketika kami di rumah, di gereja, sekolah, dimanapun kami berada. Berkatilah bangsa kami, agar bangsa kami ini menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga menjaga ketertiban hukum, memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kami percaya Tuhan bahwa pemimpin yang baik itu Engkau akan tuntun supaya senantiasa dapat terus memimpin di negara ini.
Terima kasih Tuhan untuk peribadahan yang boleh berlangsung pada hari ini. Di minggu yang akan datang kami percaya Engkau juga akan mempertemukan kami kembali, sehingga kami dapat mendengarkan suara Tuhan, sapaan Tuhan di dalam kebaktian muda-mudi di minggu yang akan datang. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan melalui persembahan yang dapat ditransfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan di layar masing-masing. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena kami dapat mendengar suara Engkau Tuhan dari apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan Yesus. Kiranya kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang sudah kami dapat kerjakan Tuhan Yesus, kiranya dapat semua itu dapat berguna bagi gerejamu Tuhan, ataupun bagi teman-teman kami, orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang telah Engkau berikan, berkat-berkat daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Kiranya teman-teman yang ada di rumah dapat selalu mendengarkan suara dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Kanatan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari untuk menutup kebaktian ini kita menyanyikan tutur kata. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, terus memberkati.